Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihin nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucap puja beserta puji syukur kita kepada kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat sehat serta nikmat panjang umur. Lalu sholawat bertangkai salam marilah kita curah limpahkan kepada kehadirat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, sebelumnya saya Anisya Wirantinu Yasin dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 2A reguler semester 2, yang didoseni oleh Dr. Ahmad Alim LCMA, ingin mereview dan memaparkan materi dari 7 pertemuan. Yang pertama ada ruang lingkup Islamic Worldview, yang kedua ada konsep wahyu, lalu yang ketiga ada konsep kebenaran, yang keempat ada konsep Tuhan, yang kelima ada konsep ilmu dan klasifikasinya, dan yang keenam ada konsep manusia, serta yang ketujuh ada problem epistemologi barat. Baik, kita akan beranjak ke materi yang pertama, yaitu Islamic Worldview. Dari artinya, Islam sebagai pandangan hidup disebut juga at-tasawur, ada ru'ayatul Islam lil wujud, ada al-mahda al-islami, dan dasarnya Islam sebagai pandangan hidup adalah Quran Surah Ibrahim ayat 24 sampai 25 yang isinya itu mencakup tentang tauhid itu diibaratkan sebagai pohon yang baik. Lalu konsep ruang lingkup Islamic Worldview itu ada 7. Yang pertama ada Tuhan atau ma'rifatullah, yang kedua ada manusia atau ma'rifatul insan, yang ketiga ada kebenaran atau ma'rifatul haqq, yang keempat ada agama atau ma'rifatud din, dan yang kelima ada nabi atau ma'rifatun nabi, yang keenam ada kitab suci atau ma'rifatul kitab, dan yang terakhir ada ilmu atau ma'rifatul ilmi. Definisi umum dari worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Dari banyaknya perbedaan antara kultur, agama, ras, serta kepercayaan, maka akan melahirkan yang pertama ada perbedaan persepsi, yang kedua ada perbedaan peradaban, yang ketiga ada perbedaan pandangan hidup, yang keempat ada perbedaan pendapat, perbedaan ideologi, perbedaan cara pandang, dan perbedaan ide. Jadi, pandangan hidup Islam adalah aqidah fikriyah atau kepercayaan yang berdasarkan pada akal, yang asasnya adalah keesaan Tuhan atau biasa disebut tauhid atau syahadah, yang terbentuk dalam pikiran dan hati. Setiap muslim sangat berpengaruh terhadap pandangannya tentang keseluruhan aspek kehidupan, terutama tentang realitas dan kebenaran. Selanjutnya ada lahirnya worldview. Lahirnya worldview ini ada karena masyarakat dengan konsep hidup, lalu ada konsep keilmuan, lalu ada konsep dunia, konsep kehidupan, konsep manusia, konsep nilai, dan konsep ilmu. Yang selanjutnya ada transparent atau scientific worldview. Yang selanjutnya ada natural worldview. Yang selanjutnya ada konsep berpikir, dan yang terakhir ada masyarakat tanpa konsep ilmu. Selanjutnya ada lahirnya worldview Islam. Jadi ada 3 periode yang akan kita bahas. Yang pertama ada periode Mekah 1 manusia dengan 3 konsep, yaitu konsep penciptaan ide tauhid, yang kedua ada konsep etika, dan yang terakhir ada konsep tentang alam. Selanjutnya ada periode Mekah 2 manusia. Ada 4 konsep. Yang pertama ada konsep ibadah, yang kedua ada konsep diri, yang ketiga ada konsep ilmu, dan yang keempat ada konsep kenabian. Dan yang terakhir ada periode Madinah manusia. Ada 4 konsep.
Yang pertama ada konsep ummah, yang kedua ada konsep ukhuwah, dan yang ketiga ada konsep daulah, serta yang terakhir adalah segala sesuatu tentang manusia. Lalu yang selanjutnya ada peradaban barat. Peradaban barat ini adalah campuran dari peradaban Yunani kun yang dikawinkan dengan peradaban Romawi yang disesuaikan dengan elemen-elemen kebudayaan bangsa Eropa, terutamanya Jerman, Inggris, dan Perancis. Prinsip-prinsip asas dalam filsafat, seni, pendidikan, dan pengetahuan diambil dari Yunani. Sedangkan prinsip-prinsip mangersi, huios, dan ketatanegaraan diambil dari Romawi. Dan yang terakhir, agama Kristen berasal dari Asia Barat, disesuaikan dengan budaya Barat. Lalu ada perbandingan Islam dan Barat. Di Islam, asasnya adalah wahyu, hadis, akal, dan pengalaman intuisi. Sementara di Barat, asasnya ada rasio, spekulasi, dan filosofis. Selanjutnya ada pendekatan. Dalam Islam, pendekatannya adalah tauhid, sementara dalam Barat, pendekatannya adalah diktonomis. Lalu ada sifat. Sifat dalam Islam adalah otentisitas, finalitas. Dan dalam Barat, rasionalitas, selalu terbuka dan berubah-ubah. Lalu dalam Islam ada makna realitas dan kehidupan, yaitu berdasarkan kajian tafsir berdasarkan wahyu. Sementara dari Barat, makna realitas dan kehidupannya adalah pandangan sosial kultus, empiris, dan rasional. Selanjutnya ada objek kajian. Dalam Islam, objek kajiannya adalah visible dan invisible. Sementara dari Barat, objek kajiannya adalah tata nilai masyarakat. Dan yang terakhir ada elemen. Elemen dalam Islam adalah konsep Tuhan, konsep wahyu, penciptaan, manusia, ilmu, agama, kebebasan, dan nilai moralitas. Sementara dalam Barat, elemennya adalah agama, moralitas, filsafat, politik, kebebasan, persamaan, dan individualisme. Lalu yang selanjutnya ada konsep wahyu. Pengertiannya secara bahasa, wahyu memiliki arti al-isyarah as-sari'ah, artinya isyarat yang cepat, al-kitubah artinya tulisan, al-maktub artinya tertulis, ar-risalah artinya pesan, al-ilham artinya ilham, al-i'lam al-khafi artinya pemberitahuan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain, al-kalam al-khafi as-sari' artinya pembicaraan yang bersifat tertutup tapi tidak diketahui pihak lain dan cepat. Lalu ada secara istilah, wahyu yaitu pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi tentang gaib, syarik, dan hukum tertentu. Konsep wahyu ini memiliki dua unsur. Yang pertama adalah pemberi berita yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah penerima berita yaitu semua nabi. Substansinya ada pada surah Asy-Syu'ara ayat 13, lalu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, lalu ada hadis riwayat Abu Dawud, serta surah Ali Imran ayat 85, dan yang terakhir ada dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Lalu yang selanjutnya ada konsep Tuhan melalui perspektif Islam worldview. Jadi pertama-tama dalam Al-Quran konsep Tuhan itu sangat jelas. Contohnya dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama, yaitu Allah lah satu-satunya Tuhan dan hanya Allah lah yang wajib disembah. Dan yang ayat kedua artinya Allah lah satu-satunya tempat semua makhluk bergantung. Yang ketiga, Allah tidak memiliki keturunan. Dan ayat yang keempat, dan tidak ada yang bisa menyamai Allah. Jadi dalam Islamic worldview, konsep Tuhan itu adalah esa, bukan banyak yang bisa disekutukan sebagaimana Tuhan dalam perspektif budaya yang beraneka ragam cara mereka memvisualisasikan atau mengekspresikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi zaman sekarang yang jadi problematika dalam kehidupan adalah konsep Tuhan yang dipahami bukan dari perspektif wahyu namun dari perspektif budaya. Lalu konsep Tuhan dalam Islam itu dilihat dari rububiyah. Allah itu menciptakan segala sesuatu. Nah, di dunia barat mengatakan bahwa alam ini berdiri sendiri. Dari sini kita bisa menilai bahwa ada nilai-nilai ateis yang tersembunyi.
Nah, ideologi liberal atau biasanya dipakai dalam dunia barat yaitu adalah sebuah paham yang menganggap suatu kebenaran itu relatif, termasuk agama. Di ideologi liberal ini sangat bertentangan dengan konsep Islam. Pasalnya, Islam berkonsep pada tauhid yang dasarnya tadi surah Al-Ikhlas. Sementara menurut perspektif barat, Tuhan itu adalah trinitas dan Tuhan itu adalah kebudayaan. Sementara Islam menganggap Tuhan itu berdasarkan wahyu. Perspektif Islam yaitu absolut atau berdasarkan wahyu. Nah, konsep yang hak adalah Allah adalah Maha Esa, Maha Kuasa dan Sang Pencipta. Konsep perspektif yang dipakai dengan dunia barat itu akan melahirkan rasa syirik. Rasa syirik itu adalah menyekutukan Allah dan sikap yang sangat bertentangan dengan konsep ketuhanan Islam. Nah, tujuan Allah menciptakan makhluknya adalah hanya untuk beribadah kepadanya yang diterangkan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Dan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Itu adalah konsep tauhid tertinggi. Selanjutnya ada konsep ilmu dan klasifikasinya. Jadi di dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki landasan yang kokoh melalui Al-Quran dan Sunnah dan bersumber dari alam fisik dan alam metafisik. Diperoleh oleh indera, akal, dan hati atau intuitif, cakupan ilmunya sangat luas, tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan duniawi, namun juga terkait dengan permasalahan ukhrawi. Ilmu di dalam Islam juga tidak hanya meliputi ilmu-ilmu akidah dan syariah saja, namun juga ada sederet ilmu-ilmu lain seperti ilmu fisika, biologi, kimia, dan lain sebagainya yang perlu pula untuk dikaji. Jadi, cara perolehan masing-masing cabang ilmu ini memiliki pendekatan dan metodenya masing-masing, baik berupa indera internal dan indera eksternal, khobar sodik, dan intelek. Seorang muslim selayaknya berpegang teguh kepada tradisi keilmuan Islam dan tidak silau dengan tradisi keilmuan barat, walaupun mereka lebih menarik. Yang selanjutnya ada konsep manusia. Sebelumnya, unsur paling penting pada diri manusia adalah jiwa. Ketika jiwa manusia itu keliru memandang alam dan Tuhan, maka akan banyak sekali problematika yang diterima di dalam kehidupannya. Dan juga ketika manusia mulai tidak mempercayai adanya hal-hal gaib, maka disitulah jati diri manusia hilang. Sebenarnya, problem dalam diri manusia adalah sebab ulah dari perbuatannya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya keimanan di dalam hati itu muncul seperti cahaya putih. Nah, jadi kalau manusia berbuat dosa, maka ada titik hitam di hatinya, sehingga berpenyakit. Manusia sebagai subjek memiliki tasawur. Nah, problem dalam hati manusia disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Lalu solusi dari berbagai macam problem di dalam Al-Quran yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran dan mensucikan jiwa atau tazkiyatun nufus. Nah, jiwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada akal yang akan melahirkan ilmu atau hikmah. Yang kedua ada syahwat yang akan melahirkan kesucian diri apabila dipelihara dengan baik. Dan yang ketiga ada emosi dan akan melahirkan keberanian jika dipelihara dan dijaga dengan sesuai syariat Islam. Lalu bab yang terakhir atau bab yang ke-7 ada problematika epistemologi barat. Peradaban barat yaitu sebuah peradaban yang dibangun dari nilai-nilai sekularisme dan liberalisme. Sekularisme itu artinya menyamaratakan semua agama, sementara liberalisme adalah menganggap semua orang bebas beragama. Tapi di sini adalah paham yang meyakini bahwa kebebasan politik dan ekonomi merupakan hak setiap individu dan ketidakadilan sosial merupakan hal yang wajar terjadi. Peradaban Barat merupakan kelanjutan peradaban Yunani yang menjadi inti peradaban Barat tersebut. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, meremehkan hal-hal yang di luar indera. Yang kedua, kelangkaan rasa keagamaan dan kerohanian. Yang ketiga, menjunjung tinggi kehidupan duniawi dan berlebihan menikmati kehidupan. Yang keempat ada materialisme. Bangsa Barat
beberapa kali selalu trauma dalam Islam karena Islam pernah beberapa kali memenangkan perang. Di antaranya yang pertama ada pendudukan Spanyol, yang kedua ada pengepungan Vienna, yang ketiga ada penaklukan Konstantinopel, dan yang keempat ada perang salib atau penaklukan Yerusalem. Nah, bangsa Barat juga banyak yang mempunyai pemikiran Orientalisme. Orientalisme sendiri adalah studi tentang ketimuran, termasuk Islam, yang tujuannya adalah merusak pemikiran umat Islam. Jadi, istilah yang merujuk pada peniruan atau penggambaran unsur-unsur budaya timur di barat oleh para penulis, desainer, dan seniman. Sejak abad ke-19, orientalis telah menjadi istilah tradisional untuk para ahli dalam bidang studi. Tujuan mereka mengenal orientalisme Islam itu untuk merusak pemikiran umat Islam. Nah, tujuan orientalis ini banyak. Yang pertama ada penyebaran agama Kristen ke negeri-negeri Islam, yang kedua ada untuk kepentingan penjajahan, dan yang ketiga ada untuk kepentingan ilmu pengetahuan semata. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.